Podcast kali ini tuh aku mau ngebahas tentang mengungkapkan rahasia dan drama yang tersembunyi di balik tumpukan barang. Jadi kalau di gudang itu ibarat mesin rahasia sebuah bisnis, Bang. Jadi kenapa kita sebut seperti itu? Karena terlihat tenang dari luar, anteng tapi gitu ya. tapi di dalamnya tuh gitu. ada ritme cepet kayak orkestra, Bang. Iya. Kelihatannya kayak rumah kosong gitu ya. Benar, padahal dalamnya ribet banget itu. Ya kan? Nah, terus banyak hal krusial juga yang terjadi tanpa orang lain sadari, Bang. Contoh pergerakan barangnya, koordinasi timnya, hingga pengambilan keputusan cepat saat stok kritis, Bang. Abang ngalamin nggak? Kalau kritis buru-buru bawa IGD dong. Lah makanya kalau udah stok gudang kosong, buru-buru kita isi. Makanya di sini tuh ada proses yang tak kasat mata, Bang. Nah, salah satunya tuh ada istilahnya itu put away. Put away itu biasa digunakan itu untuk istilah barang datang, lalu barang datang di QC, dicek lagi ke keadaan barang yang datangnya itu dan harus disimpan di tempat yang sudah ditentukan lah, Bang. Ya kan, di lokasi tertentu. Betul. Nah, terus ada proses picking. Proses picking itu ada perburuan tuh kayak tim picking tuh harus ngambil barang tuh dengan cepat gitu. Bukan perburuan di hutan, bukan. Itu disebut perburuan barang sesuai pesanan. Kadang tuh jadi kayak berasanya tuh kayak treasure hunt gitu, Bang. Tapi dengan batas waktu gitu, harus cepat kerjanya tapi terbatas waktunya gitu. Batas waktu. Benar. Lalu ada lagi cycle count, Bang. Cycle count tuh biasanya teman-teman gudang tuh mengecek stok fisik diam-diam. Diam-diam? Nah, namanya juga rahasia. Rahasia. Iya, ini cerita kalau yang rahasia ketahuan orang ya. Lah iya, makanya diam-diam terus memastikan angka itu sama nggak nih antara sistem sama actual. Tuh. Nah, kalau rame-rame, Bang, angka yang masuk tuh banyak. Jadi orang ini aja segini angkanya, segini ribet kan, makanya dia di situ. Makanya dia diem-diem. Tim gudang tuh diem-diem ngitunginnya gitu, Bang. Nah, terus ada lagi let down. Let down itu memindahkan barang dari lokasi tinggi ke posisi yang mudah diambil, Bang. Biasanya sering dilakukan itu subuh. Abang kerja subuh? Subuh sholat dulu. Sholat, alhamdulillah. Sholat tidur lagi kadang-kadang. Posisi udah diambil. Sering dilakukan tuh sebelum tim picking masuk, sebelum ambilin barang tuh dia udah pindahin barang dari yang atas yang sekiranya memang kayaknya hari ini barang ini bakal keluar banyak nih gitu, sama dia tuh dipindahin dulu prosesnya gitu. Terus ada apa lagi sih di gudang? Oh, ternyata di gudang tuh punya cerita di balik angka, Bang. Nah, biasanya tuh di gudang nih yang sering kejadian ya, stok 0 tapi barang ada, Bang. Misteri gak? Misteri gak menurut Abang? Lah, ini dia makanya rahasia. Nah, itu makanya kita tuh harus cari tahu nih keunikan di gudang tuh apa aja sih gitu. Biasanya nih kalau stok 0 tanpa barangnya ada, itu bisa jadi kesalahan input atau barangnya itu nyasar, Bang. Lokasinya nyasar. Bisa balik lagi nggak tuh kalau nyasar begini? Bisa dengan kita tadi ngitung-ngitung secara diam-diam itu. Kirain dia balik sendiri. Nah, nggak ada yang nganterin. Nggak ada yang nganterin ya. Nah, terus ada juga di balik angka nih ya, ada stok ada tapi barang hilang. Tuh biasanya terjadi tuh karena salah label, tertukarnya penamaan label atau proses pencatatannya itu terlambat. Jadi abang ambil nggak abang langsung catat, besok kan abang lupa, diambil kemana ya nih gitu. Itu rahasia di balik angka, Bang. Nah, terus kadang juga nih barang rusak, Bang. Kadang ketahuan hanya pas saat picking, pas terima barang, pas naro kan ketahuan tuh. Terus begitu memicu drama last minute atau cari penggantinya. Kita butuh nih barang, cuma tuh barang rusak, padahal di catatan kita mah oke gitu barangnya kan. Lalu juga ada ini karakter dan peran. Jadi di dalam gudang tuh biasanya kalau gudang-gudang besar tuh menggunakan forklift beroperasinya kan, Bang ya. Nggak di mall-mall tuh ya, toko-toko gede tuh ya. Betul. Jadi tuh kalau di dalam gudang tuh operator forklift itu udah kayak pembalap ini, Bang, Formula One. Masya Allah. Harus cepet, Bang, dia ngambil gesit lah, pokoknya harus gesit lah tiap hari tuh. Nah, lalu ada picker veteran, jadi hafal posisi barang tanpa melihat sistem. Abang begitu kan? Iya. Keren, Abang emang. Terus tapi kadang kalah sama
update lokasi terbaru. Jadi abang udah di luar kepala nih, abang tahu lokasinya di sini. Kemarin perasaan lokasinya di sini nih gitu. Karena abang ngeliat sistem. Karena sekarang kita udah perbaruan pakai sistem. Jadi semuanya canggih, tuh, ya? udah canggih. Gudang sekarang udah canggih-canggih bang. Kalau dulu masih manual kita. Bener, ngitung abang seapalnya abang aja kan. Iya. Oh, iya. Jadi punya karakter sendiri, punya peran sendiri. Nah, salah satunya nih staff inventory. Kalau staff inventory itu udah kayak detektif bang. Oh. Iya, kayak detektif. Conan dong, bener. Kayak Conan. Yang mengurangi misteri selisih stok. Jadi kalau misalkan tim gudang, di gudang nih ada selisih stok, yang nyari tahu bukan tim gudang, tapi staff inventory pasti. Ya kan? Dari data gitu ya? Benar, belajar dari data, ngambilnya dari data, cari analisa kenapa. Masuk ke kapan, keluar kapan. Betul. Gitu ya? Kenapa ya bisa selisih ya gitu. Jadi detektif lah pokoknya di situ staff inventory itu next. Ada juga bang faktor tak terlihat itu yang menentukan kinerja. Contoh layout gudang. Itu kan kalau misalkan layout gudang tuh kan pasti punya layout ya bang? Iya sih? Iya. Kayak jalur-jalur gitu ya? Iya, gudang abang ada layoutnya kan? Ada layoutnya. Nah itu layout gudang tuh penting. Misalkan jalur sempit atau lebar mempengaruhi kecepatan kerja. Kalau misalkan gudang abang alurnya terlalu kecil gitu, terlalu sempit-sempit. Jalannya miring. Iya miring kayak kepiting. Jadi kayak kepiting ya. Makanya itu harus disesuaikan jalurnya tuh sesuai sama yang dibutuhkan sama pekerja gitu bang ya kan. Lalu musim dan tren. Nah musim dan tren itu apa sih maksudnya gitu. Jadi kadang tuh ada beberapa barang tertentu tuh tiba-tiba meledak permintaannya. Ya kan. Kayak misalkan kalau di kita tuh lagi banyak orang baru terus polonya lebih banyak gitu ya bang, celana jeansnya lebih banyak. Nah itu karena kita di gudang itu ada juga musim dan trennya gitu. Musim mekanik baru. Kalau musim hujan payung buat kita banyakin ya. Bener. Kalau musim panas es kita jualin. Bener. Terus ada juga tekanan waktu bang. Apa sih ini tekanan waktu gitu. Jadi kayak tekanan order besar tuh tiba-tiba masuk gitu. Kayak kalau di kita tuh di awal tahun gitu. Terus semuanya bergerak tuh. Bagai film laga ya bang. Kayak bertarung aja gitu di gudang tuh ya. Gitu ya. Iya bener. Loncat. Cepet ya pokoknya next. Jadi inventory bukan sekedar stok bang. Tapi aliran. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena gudang yang sehat tuh bukan yang penuh barang, tapi yang barangnya mengalir lancar masuk dan keluarnya bang. Jadi ada kosong keisi lagi, ada kosong keisi lagi, gitu tuh sistem jadi jangan gudang. Sampai barang-barang yang lama numpuk. Betul. Jadi expired. Iya benar. Nggak boleh itu. Menumpuk stok terlalu lama itu sama dengan biaya itu mengendap dan risiko rusaknya ada tuh bang, ya kan? Iya kan lama-lama kan rapuh gitu ya. Betul. Selamanya bagus ya. Apalagi kalau ngelola materialnya tuh bahan-bahan kan. Ada istilahnya tuh kayak terlalu lama disimpan jamuran. Apalagi kalau tempatnya lembab ya kan gampang rapuh tuh bang ya. Terus prinsip flow over stock juga tuh itu demi kelancaran lebih penting daripada jumlah bang. Jadi kita bisa ngitung, bisa atur jalannya biar nggak kehabisan stok. Itu gimana itu flownya harus diatur supaya nggak over ya? Juga betul. Lalu ini ada istilah juga akurasi adalah nyawa gudang gitu bang. Kayak ngeri banget ya bang, nyawanya gudang tuh akurasi loh bang ternyata. Akurasi apa tuh? Jadi gini, perbedaan kecil antara stok fisik dan stok sistem itu bisa memicu adanya pesanan tertunda, lalu ada over purchase atau pembeli lagi padahal stok masih ada. Jadi mubazir ya. Hilangnya kepercayaan pelanggan. Makanya kita menghitung semua itu tuh harus dengan akurat, harus pasti gitu bang. Gak bisa nebak-nebak. Harus sesuai data ya. Benar, harus sesuai data. Lalu itu akurasi dijaga lewat salah satunya ada cycle counting rutin, lalu ada SOP receiving dan put away yang ketat, lalu pengendalian akses lokasi barang, itu semua penting tuh. Semua harus terukur secara akurat. Karena apa bang? Akurasi adalah nyawanya gudang. Biar kalau barang akurasi nggak hidup dong. Bener, karena kalau asal nembak bisa jadi gudang kita kecil, barang kita banyak karena terlalu banyak order kan. Lalu juga ada teknologi tuh mengubah cara kerja. Gitu. Jadi gudang-gudang zaman sekarang tuh udah banyak
improve-nya lah. Udah lebih keren lah dari gudang-gudang zaman dulu yang cuma sekedar buat nyimpen barang ya. Sekarang tuh ada beberapa teknologi yang digunakan di gudang. Salah satunya ada WMS, Warehouse Management System, atau menggunakan barcode, Bang. Oh gitu ya. Oh itu yang dibilang namanya Smart Warehouse. Nah, di Pinter tuh dia di scan doang, terus dia langsung record gitu. Iya, stoknya apa, namanya apa gitu. Nah terus picking juga bisa pakai voice picking. Tolong ambilkan Bang Adin celana jeans. Datang tuh celana jeans. Iya, bisa Bang. Kayak robot dong berarti. Betul, tuh bisa pakai voice picking atau pick to like untuk meminimalisir kesalahan. Gitu. Terus ada juga AI yang bisa memprediksi kebutuhan stok tuh sebelum permintaan melonjak, atau bisa juga menggunakan AGV. AGV itu kayak automatic generate facial kalau nggak salah. Pokoknya dia pakai robot gitulah Bang, ngambil barangnya pakai robot. Gitu ya. Iya benar. Kayak di Jepang gitu, betul, gitu betul. ya. Lalu Bang, ada juga tuh lokasi adalah kecepatan. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena barang dengan fast moving itu ditempatkan di lokasi yang mudah diakses. Oh, biar untuk mempercepat picking, benar. Jadi kalau barang-barang di gudang itu yang sering keluar, yang fast moving lah istilahnya, itu kalau bisa tuh kita letak-letakannya itu di paling depan. Biar gampang diambil. Bener. Jadi kita juga tahu tuh, oh ya barangnya suka keluar, sering keluar nih gitu kan. Jadi kita ngambilnya gampang, ngapalin tempatnya juga gampang. Terus layout gudang yang buruk tuh sama dengan tuh jarak tempuh picker tuh lebih jauh. Misalkan barang yang fast moving sama tim gudang ditaruhnya di paling belakang. Itu kan menghambat untuk tim picking tuh ngambil barangnya jadi jauh, makan waktu. Iya, jadi kalau bisa tuh layout gudangnya tuh jangan yang merugikan tim gudang lah. Kalau misalkan fast moving ditaruhnya di depan, layoutnya juga harus pas gitu. Lalu ada juga prinsipnya kenapa bahasa Inggris ya Bang ya? Right item in the right place at the right time. Lalu di gudang juga time waktu. Iya, waktu lah pokoknya, waktu yang tepat lah gitu ya Bang. Kira-kira begitu. Prinsipnya waktu tepat gitu. Iya. Atau tepat waktu kalau dibalik tuh Bang. Nah, di gudang tuh juga ada biaya tersembunyi Bang, berupa inventory. Biasanya biaya ini tuh timbul untuk holding cost atau biaya menyimpan barang, misalkan untuk listriknya, sewanya, benar, listrik, iya, sewa gedungnya, terus keamanannya, gitu. Iya, security ya. Benar, itu untuk menjaga supaya nggak hilang. Iya. Kalau security hilang ntar, ya kan. Lalu ada CCTV termasuk keamanan juga? Keamanan bisa. Tapi kan kita beli CCTV-nya pakai biaya juga kan? Duit juga. Nah, itu biaya tersembunyi di inventory. Lalu ada juga kehilangan karena rusak, kadaluarsa atau hilang. Itu biaya akan timbul tuh Bang tuh. Makanya kenapa kita nggak boleh nyetok terlalu banyak. Berarti harus diperhitungkan juga ya. Biaya-biaya kerusakan, kadaluarsa. Lalu ada juga opportunity cost, modal yang terkunci di stok berlebihan. Jadi kan kalau kita nggak akurasinya nggak pas ngitungnya nih. Jadi kan ada barang yang nggak kepake, akhirnya kan barang itu istilahnya mandek apa mati ya Bang. Tapi kan tetap ada nilai harganya kan Bang. Nah itu kan jadi terkunci barangnya, biayanya jadi nggak bisa kemana-mana tuh. Jadi lebih-lebih lah kosnya di situ. Gitu makanya ada biaya tersembunyi yang harus disupport untuk berjalannya di gudang gitu Bang. Nah, lalu ada juga istilahnya itu data gudang sama dengan cermin kinerja perusahaan. Kenapa begitu Bang? Datanya harus valid gitu ya. Karena dari data inventory bisa dianalisa nih. Barang terlaris itu apa dan terlama itu apa. Itu menggunakan ABC analis. Kebetulan saya kemarin habis itu Bang training inventory ya Bang tahu. Di mana Abang tuh? Workshopnya kemarin. Ya kan? Ada kan Abang itu? Nah ada sama itu tuh. Belajar pasti Abang ABC analis ini kan. Nah itu. Jadi data inventory bisa dianalisis itu menggunakan ABC analis. Lalu bisa juga menggunakan tren musiman. Lalu bisa juga menggunakan itu potensi barang slow moving yang butuh di diskon atau di clearance tuh Bang. Kayak di mall dong pakai diskon. Bisa. Nah terus tanpa analisis data itu perusahaan hanya menebak kebutuhannya. Jadi nggak pakai dianalisa, dia tebak-tebak aja gitu. Jadi ya data gudang itu penting karena data gudang itu cerminan kinerja perusahaan. Perusahaan itu berjalan dengan baik atau enggak. Mungkin itu bisa dilihat juga dari analis biaya yang ada di gudangnya gitu Bang. Next.
yang membuat aku tertarik bekerja di bidang ini tuh karena satu tuh menarik ya, ngurusin gudang tuh seru lah pokoknya. Seru ya. Tertariknya tuh karena kita bisa komunikasi sama yang lain kan, salah satunya dari vendor saat kirim barang ya Bang. Jadi banyak relasi gitu. Bener, relasinya jadi lebih banyak. Terus dapat juga ilmu-ilmu baru lah setiap harinya, gimana cara menghitung ya. Tuh, itulah tertarik, seru lah pokoknya. Kenapa tertarik ya karena seru. Jadi bisa dibilang gak gampang-gampang susah lah ya. Iya bener. Kadang kita pusing juga, kadang kita seneng juga ya kan, dengan vendor ya. Iya betul. Kemudian yang kedua, bagian pekerjaan apa yang paling menantang untuk dikerjakan setiap harinya? Nah, yang paling menantang nih Mbak Fitri nih. Yang paling menantang itu saat ada permintaan tapi di luar lead time yang ditentukan Bang. Biasanya kan kadang suka ada permintaan gitu, buru-buru. Bener. Itu kan kita harus sesuaikan sama tim kita juga di gudang ya Bang. Yang paling menantang itu paling setiap kali ada permintaan yang cepat, kita harus gerak cepat juga untuk kita harus siap gitu ya. Iya benar, kita harus menyediakannya harus dengan cepat juga. Nah yang ketiga, apa saja trik rahasia yang sering dipakai tim gudang untuk mempercepat pekerjaan? Trik rahasia itu ngopi sama ngobrol. Oh gitu? Itu rahasia Bang. Biar pikiran fresh gitu ya, ngopi ya? Sama ngobrol. Itu udah rahasia banget ya, bukan rahasia umum, bukan jadi hal inilah. Jadi kita dapat inspirasi gitu. Benar. Dengan kita ngobrol dengan teman, dari teman inspirasinya dari siapa aja kita bisa dapat inspirasi ya. Benar, itu mempercepat pekerjaan tuh. Jadi komunikasinya, ngobrolnya tuh harus pas sambil ngopi tuh udah, wah seru deh pokoknya. Udah semuanya bisa cepat gitu jadinya, benar ya. Bang. Ini dari akurasi data tadi Mbak Mega. Jadi harusnya kalau misalkan setiap stock taking itu supaya nggak terjadi selisih, ya prosesnya lebih diperbaiki. Misalkan setiap tim picking tadi tuh harus mengambil barang lalu catet, terus sebelum ngambil barang, setelah ngambil barang sebelum dikirim itu harus di QC dulu. Jadi supaya pas saat stock taking tuh pas barangnya nggak ada selisih lagi. Ketika mengambil barang itu harus dihitung lagi, bener nggak nih sisanya segini gitu ya? Iya, jadi yang diambil berapa, sisanya berapa, nanti disesuaikan dengan bin cardnya, dengan sistemnya gitu sih. Menanggulanginya. Jadi langsung pada saat itu juga kita koreksi gitu. Betul. Dari vendor juga mungkin di situ mesti diteliti lagi ya. Harus diteliti lagi. Vendor mengirimkan barang sesuai nggak jumlahnya dengan surat jalan atau DO yang dia kirim gitu ya. Iya. Karena memang kalau inventor itu agak-agak agak krusial lah Bang. Krusial ya. Ternyata ilmunya banyak setelah saya kemarin menuntut ketelitian dan ketepatan gitu ya dalam menghitung. Makanya aku juga masih banyak belajar Bang, yang ngambil ilmu benchmark dari mana gitu. Oh ternyata jalannya gudang tuh memang harus seperti ini gitu. Sedangkan kita belum final dilaksanakan di Kamaju. Ya. Antisipasi adanya salah kirim barang pastinya sebelum kita kirim itu dikoreksi dulu sama tim QC. Sebelum di packing itu biasanya dikirim sama tim QC. Tapi kalau nyatanya setelah di QC pun lalu sampai di tempat tujuan masih salah, itu antisipasinya supaya cepat tuh biasanya kita minta tolong sama tim area untuk carikan dulu barang yang sesuai ada di site atau enggak gitu. Kalau untuk seragam kita antisipasinya tuh carikan dulu penggantinya karena di site tuh beberapa suka ada yang simpan lah 1-2 pieces tuh pasti ada kalau seragam. Kalau APD ada kesalahan kirim barang supaya bisa cepat terpakai karena sifatnya urgent, biasanya aku minta tolong sama tim site untuk belikan di lokasi.